Saat menulis berita jurnalistik, tentunya kita ingin tulisan kita punya kekuatan. Nah, bagaimana cara dengan kekuatan itu, tulisan kita bisa mencuri perhatian pembaca. Tapi gimana caranya? Salah satu caranya adalah gunakan kalimat aktif di tulisanmu. Untuk rahasia kekuatan kalimat aktif ini saya share di video ini. Please tonton sampai habis. Anjuran untuk menggunakan kalimat aktif di tulisan berita jurnalistik itu bukan berarti kalimat pasif salah. Enggak. Secara tata bahasa, baik kalimat aktif maupun kalimat pasif dua-duanya benar. Tapi kalimat aktif lebih punya kekuatan, lebih punya kemampuan untuk mencuri perhatian pembaca. Lebih hemat kata, lebih to the point, dan cocok untuk berita jurnalistik. Tapi juga ada pengecualian di mana kalimat pasif itu diperlukan saat bikin berita. Kapan diperlukannya kalimat pasif dalam tulisan berita? Nah, soal itu diulas di bagian akhir video ini. Makanya saksikan sampai habis. Jangan di-skip dulu, ini juga penting untuk bagaimana kita bisa menyulap tulisan kita menjadi enak dibaca dan menjadi menarik bagi pembaca. Sebelum lanjut, jangan lupa like-nya, subscribe, komentar, share juga ke teman-temanmu supaya saya tetap semangat, selalu semangat untuk bikin video semacam ini. Oke. Kita segarkan ingatan kita dulu mengenai istilah kalimat aktif itu apa sih? Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan atau melakukan perbuatan. Jadi subjeknya melakukan perbuatan yang dinyatakan dalam predikat di kalimat itu. Sementara kalau kalimat pasif, subjeknya dikenai tindakan atau dikenai perbuatan oleh pelaku. Ini contohnya. Oke, jadi kita buat contoh kalimat aktif ya. Contoh. Sama. Misalnya OSIS SMA Negeri 99 mengadakan lomba tari. Ini kalimat aktif. Tadi bunyinya kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya, ini subjeknya, kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan atau tindakan. Ya. Subjeknya ini, OSIS SMA Negeri 99, melakukan sebuah perbuatan. Perbuatannya apa? Mengadakan lomba tari. Itu satu. Contoh kedua, misalnya, ibu guru mengajar siswa di kelas. Ibu guru, subjeknya ibu guru, melakukan perbuatan. Perbuatannya apa yang dilakukan ibu guru? Mengajar. Siswa di kelas, objeknya siswa. Jadi syarat dari kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan. Subjeknya ibu guru, apa yang dilakukan? Perbuatannya mengajar. Gitu. Terus kalau ini kalimat aktif, kalimat pasifnya gimana? Nah, kalau kalimat pasif dari kalimat nomor 1 ini misalnya lomba tari diadakan OSIS SMA Negeri 99. Ini pasifnya. Terus untuk di bawah, kalimat pasifnya gimana? Yang nomor 2 ini, ingat ya tadi kalimat pasif itu subjeknya dikenai perbuatan oleh pelaku. Contoh, jadi kalimat nomor 2 kita jadikan kalimat pasif. Siswa di kelas diajar ibu guru. Ini jadi kalimat pasif. Tadi apa? Kalimat pasif. Syaratnya subjeknya dikenai perbuatan oleh pelaku. Subjeknya mana? Ini siswa. Siswa di kelas, subjeknya. Dikenai perbuatan oleh pelaku. Perbuatannya apa? Diajar. Pelakunya siapa? Ibu guru.
Jadi siswa di kelas, diajar, ibu guru, itu menjadi kalimat pasif. Nah, sekarang untuk mengidentifikasi kalimat aktif itu yang seperti apa? Ini ciri-cirinya dari kalimat aktif. Kalimat aktif itu biasanya di kata kerjanya menggunakan imbuhan. Imbuhan me dan imbuhan ber. Ingat ya, imbuhan me dan imbuhan ber. Biasanya kalimat kata kerjanya atau predikatnya menggunakan imbuhan itu. Ini contohnya. Oke, ciri-ciri pertama kalimat aktif menggunakan imbuhan me atau ber pada predikatnya atau pada kata kerjanya. Contohnya, ibu guru mengajar siswa dengan baik. Ibu guru mengajar siswa dengan baik. Predikatnya mana? Ini predikatnya. Kata kerjanya ini mengajar. Imbuhannya apa yang digunakan? Me. Oke, ini kalimat aktif. Yang kedua, siswa mengikuti pelajaran di sekolah. Mengikuti. Ini predikatnya mengikuti. Imbuhan yang dipakai mengikuti. Lalu, siswa bertanya kepada guru tentang pelajaran di sekolah. Predikatnya mana? Bertanya, ya, kata kerjanya bertanya. Imbuhannya apa yang dipakai? Ber. Lalu ada selanjutnya contohnya, Rudi berlari menuju terminal. Predikatnya berlari. Imbuhan yang dipakai? Berlari. Ber. Jadinya ciri-ciri kalimat aktif, kata kerjanya menggunakan imbuhan me atau ber. Ya. Itu ya. Ciri yang kedua dari kalimat aktif adalah kalimat aktif memberitahu pembaca mengenai aktivitas yang dilakukan subjek secara langsung. Ini contohnya. Ciri kedua dari kalimat aktif itu tadi, kalimat aktif memberitahu pembaca tentang aktivitas yang dilakukan subjek. Jadinya subjek yang melakukan aktivitas yang dilakukan itu disampaikan. Contohnya, Anto mencuci mobil di depan rumah. Ini Anto subjeknya. Aktivitas disampaikan secara langsung mencuci mobil di depan rumah. Yang contoh keduanya, Santi memasak sayur untuk makan siang. Santi melakukan aktivitas ataupun melakukan pekerjaan. Ciri ketiga, ya ini bahwa kalimat aktif memiliki pola SPOK atau SPK. Maksudnya pola SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau SPK, subjek, predikat, langsung keterangan, tanpa objek. Kalau untuk ciri ketiga ini sepertinya jelas ya, yang penting setiap kalimat aktif itu cirinya ada SPOK-nya. Jadi ada subjek, predikat, objek, dan keterangan untuk SPOK. Untuk pola yang SPK ada subjek, predikat, dan keterangan. Gitu ya, sudah refresh lagi ya, sudah ingat lagi ya apa itu kalimat aktif ya. Nah, sekarang kapan kita perlu menggunakan kalimat pasif dalam tulisan jurnalistik, dalam tulisan berita? Nah, soal ini saya ingin mengutip penjelasan dari ahli bahasa Indonesia yang juga Direktur Utama Narabahasa, Bang Ivan Lanin atau Om Ivan Lanin. Saya lihat penjelasannya dari website ivanlanin.medium.com. Linknya saya taruh di deskripsi. Om Ivan Lanin ini menjelaskan kapan idealnya kalimat pasif digunakan dalam tulisan beritamu. Ada 3 kriteria yang dibagi oleh Om Ivan Lanin. Kita langsung aja masuk ke websitenya. Nah, kita udah masuk ke penjelasan dari Om Ivan Lanin. Kapan kalimat pasif perlu dipakai? Kita langsung aja masuk ke penjelasan utamanya. Saya bacakan. Namun, ini bukan berarti kalimat pasif tidak ada gunanya. Kalimat pasif dipakai ketika antara lain 1. Pelaku kurang penting dibandingkan dengan sasaran. Ya, pelaku kurang penting dibandingkan dengan sasaran. Yang kedua, pelaku tidak akan atau
belum diketahui. Dan yang ketiga, pelaku tidak disebutkan karena kurang pantas atau kurang sopan. Coba kita lihat penjelasannya. Tadi, satu, pelaku kurang penting. Sasaran itu bukan pelaku, dapat menjadi fokus pembahasan bandingkan dua kalimat berikut ini. Buku itu sudah dibaca banyak orang, itu pasif. Banyak orang sudah membaca buku itu kalimat aktif. Pesan yang ingin disampaikan lebih ditujukan pada buku itu atau sasarannya, bukan pada banyak orang. Jadi penekanan dalam kalimat ini adalah buku. Buku yang ditekankan, buku itu sudah dibaca banyak orang. Ini kalimat pasif. Tapi karena penekanannya adalah ke bukunya, kalimat pasif ini tepat digunakan. Berbeda dengan banyak orang sudah membaca buku itu. Ini kalimat aktif, tetapi kurang kuat kalau kalimat aktif ini. Kenapa? Karena banyak orang, tidak jelas. Banyak orang itu kurang kuat, kecuali langsung disebut subjeknya. Misalnya, pemimpin dunia sudah membaca buku itu. Nah, itu lebih kuat. Tetapi kalau banyak orang, siapa orangnya? Jadi nggak terlalu penting penjelasan banyak orang itu. Yang kedua, pelaku tidak diketahui. Penjelasannya pada beberapa kasus, pelaku tidak diketahui atau belum diketahui dengan pasti. Bandingkan dua kalimat berikut ini. 1. Uang iuran anggota koperasi dicuri. Itu kalimat pasifnya. Kalimat aktifnya, seseorang mencuri uang iuran anggota koperasi. Jadi, kalau yang saya tangkap ya, yang mau disampaikan atau ditekankan Om Ivan Lanin ini adalah poin yang paling penting, yang paling menarik, itu diletakkan di depan kalimat. Di depan kalimat. Pada kalimat pertama atau kalimat pasif, sudah jelas penekanan di uang iuran. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah uang iuran anggota koperasi dicuri. Itu. Pertanyaannya, siapa yang mencuri? Kan belum tahu. Nggak ketahuan atau belum ada datanya siapa yang mencuri. Kalimat keduanya atau jadinya kalimat aktifnya, seseorang mencuri uang iuran anggota koperasi gitu. Mungkin berbeda ketika pencurinya sudah ketahuan. Misalnya pencurinya adalah kepala koperasi misalnya. Kepala koperasi mencuri uang iuran anggota koperasi. Misalnya itu lebih kuat. Oke. Kalimat pertama lebih efektif kalau kata Om Ivan karena tidak ada gunanya kan mencantumkan seseorang yang belum diketahui siapa yang mencuri. Orangnya nggak jelas, jadi buat apa dicantumin kalau kata Om Ivan Lanin begitu. Ketiga, pelaku tidak disebutkan. Pelaku tidak perlu disebutkan karena beberapa hal. Misalnya demi kepantasan atau kesopanan. Oke, lihat contoh di bawah ini. 1. Kamar ini harus dibersihkan. Kamar ini harus dibersihkan. Itu kalimat pasif. Kalimat aktifnya, Anda harus membersihkan kamar ini. Kalimat pertama menyampaikan pesan dengan lebih implisit, tetapi lebih terdengar sopan. Artinya, kalau yang dimaksud di sini di dua kalimat ini, yang saya tangkap demi kepantasan atau kesopanan. Kalau kalimat pertama, kamar ini harus dibersihkan, itu adalah semacam informasi ya. Informasi, tapi pesannya kepada orang yang mendengarnya yang punya kewajiban untuk membersihkan kamar. Berbeda dengan nomor 2, Anda harus membersihkan kamar ini. Ini adalah seperti kalimat perintah ya. Mungkin dianggap tidak sopan, tidak pantas. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kamu juga bisa baca-baca sendiri. Linknya ada di
deskripsi ya soal ini. Bisa baca sendiri langsung ke websitenya Om Ivan Lanin. Gimana? Semoga paham ya. Untuk yang masih mau diskusi atau punya penjelasan lain soal ini, langsung aja di komentar. Saya pengen tahu pendapat atau tambahan informasi dari kalian. Assalamualaikum.